pemirsa, berjumpa kembali dalam Hotman Paris Show. Kali ini kita akan membahas berita yang menghebohkan publik akhir-akhir ini, yaitu mengenai sumbangan 2 triliun yang diberikan oleh sosok keluarga bernama almarhum Akidi Tio. Baik, dan Abang juga kemarin sempat kan Bang memberikan tanggapan juga di Instagram Abang mengenai si kasus 2 triliun ini. Dan untuk mengingatkan kembali kepada pemirsa, berikut kita punya artikelnya. Polisi usut tuntas kasus uang sumbangan COVID-19 2 triliun dari anak Akidi Tio yang tidak kunjung cair. Sumbangan 2 triliun Akidi Tio disebut hoax hingga prank untuk masyarakat. Baik, kali ini kita sudah tersambung bersama dengan Bapak Dahlan Iskan untuk nih banyak hal yang kita pengen obrolin. Dan kita tersambung, unfortunately Bapak nggak bisa hadir di sini, tapi kita tersambung via Zoom. Saat ini kita bisa menyapa, mudah-mudahan koneksinya bagus. Pak, selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, sehat Pak? Sehat, Pak. Sehat. Oke Pak Alhamdulillah. Dahlan, Oke. langsung saya lompat ke pertanyaan. Di berbagai media dan juga di rilis-rilis Bapak mengatakan sudah ketemu dengan wanita cantik yang mengaku punya piutang 3M dengan putri keluarga almarhum Adityo ini. Itu benar Pak ya? Benar. Ada orangnya. Ada orangnya. Terus Ada orangnya. apakah dengan data seperti ini Bapak yakin bahwa memang keluarga ini tidak punya duit 2 triliun? Secara pribadi saya kira anaknya Pak Aki itu panggilan Pak Akidi, itu secara pribadi dia tidak punya 2 triliun karena dia punya utang 3 miliar saja tidak bisa bayar sudah lebih dari 2 tahun. Kemudian ada utang lagi 6 miliar kan yang di Jakarta juga nggak bisa bayar. Bagaimana mungkin punya 2 triliun tapi utang 3 miliar tidak bisa bayar. Tapi kan dia punya alasan begitu. Alasannya? Nah alasannya papanya Pak Aki itu punya uang di Singapura dan bahkan di Hong Kong. Tetapi selama ini menurut sumber saya yang sangat dekat dengan putrinya Pak Aki itu, uang itulah yang belum bisa cair. Justru saya sekarang ini sebetulnya pengen banyak tanya ke Pak Hotman sebagai pengacara, kenapa putrinya Pak Aki ini bisa memilih pengacara yang tidak berhasil untuk mengeluarkan uang itu. Dan saya dengar menurut sumber saya itu ganti-ganti pengacara. Karena dengan pengacara satu tidak puas, pengacara satu lagi tidak puas. Itu pengalaman Pak Hotman mengurus uang warisan di luar negeri seperti itu seberapa sulit? Memang di situ mengurus warisan itu agak susah, tapi kalau suratnya lengkap semua, tidak ada sengketa, saya kira nggak ada masalah. Sehingga perlu ditanya, ada masalah apa gitu. Ini yang saya berharap Pak Hotman dari polisi, karena hanya polisi yang bisa menginterview Ibu Herianti, putrinya Pak Aki. Tapi ada saya bertanya, kemarin itu beredar di medsos bahwa si ibu ini mengeluarkan cek atau giro bilas senilai 2 triliun atas nama Bank Mandiri. Pertanyaan saya, kalau memang benar uang itu di Singapura, kenapa diterbitkan cek atau giro biliar seharga 2 triliun? Dan dananya tidak ada. Saya tanya ke sumber saya itu, biliet giro itu dikeluarkan Bu Herianti tanggal berapa? Katanya tanggal 29 Juli. Sedangkan penyerahan sumbangan yang pakai upacara itu kan tanggal 26 Juli. Tanggal 26 Juli. Berarti 26 ada penyerahan sumbangan itu, 27 mulai ada pemberitaan dan mulai orang mempertanyakan ada atau tidak uangnya, 28 mulai lebih heboh lagi, baru 29 dia menyerahkan biliet giro itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau warisan itu ada di Singapura, kenapa kok tiba-tiba bisa terbit 2 triliun cek Bank Mandiri Palembang? Nah, saya curiga bisa saja
cek itu dikeluarkan atas desakan pihak lain, karena pihak lain yang disumbang ini kan dia tidak pegang apa-apa. Jadi waktu penyerahan sumbangan itu kan hanya ada papan styrofoam itu, dan polisi belum pegang apa-apa. Sementara ini heboh. Ini benar nggak sumbangan? Ini benar nggak sumbangan? Kemudian tentu polisi mengusahakan apa ya yang bisa kita pegang. Nah, yang bisa kita pegang tentu cek. Nah, kemungkinan besar Bu Herianti diminta untuk mengeluarkan cek itu. Dan dia mengeluarkan cek itu ya saya tidak tahu kenapa dia berani mengeluarkan cek seperti itu. Jadi pengeluaran cek itu hanya untuk agar oknum aparat lebih tenang gitu? Nggak jelas kenapa? Agar polisinya merasa yakin gitu, makanya diterbitkan 2 triliun cek Bank Mandiri. Tentu saya tidak tahu motifnya apa Bu Herianti mengeluarkan cek 3 hari setelah penyerahan secara simbolis itu. Tetapi dari komunikasi sumber saya dengan Bu Herianti itu dikatakan bahwa dia yakin uang itu ada, tetapi masih di Singapura, dan dia mendapat janji bahwa uang itu cair pada hari itu, sehingga dia berani memberi tanggal pada giro biliet itu tanggal 2 Agustus. Kemudian ketika tanggal 2 Agustus, polisi bersama Bu Herianti ke Bank Mandiri, bersama sumber saya itu juga ke Bank Mandiri, nah baru diketahui di situ bahwa ternyata uangnya tidak cukup. Bentuk rumah dan mobilnya, kan beredar juga di medsos rumah dan mobilnya. Mobilnya Mitsubishi, rumahnya model ruko tapi agak besar. Padahal yakin enggak pemilik rumah seperti itu punya duit 2 triliun? Sama sekali tidak percaya. Sejak awal sama sekali saya tidak percaya. Begitu saya mendapat berita bahwa ada orang menyumbang 2 triliun, saya minta wartawan kami untuk datang ke rumahnya, memotret rumahnya, dan begitu saya melihat rumahnya, wah ini nggak mungkin orang seperti ini punya uang 2 triliun. Nah, masalahnya adalah kenapa dia mau memberi sumbangan 2 triliun? Ya, dia punya alasan. Karena katanya ada uang papanya di Singapura itu yang dijanjikan cair pada hari-hari itu. Nah, tapi kan itu katanya dia. Benar atau tidak, ya polisi yang bisa menginterogasi dia, mengapa dia mengatakan begitu. Sayang saya tidak bisa bicara sama dia, tetapi cukup banyak informasi dari sumber saya itu mengenai pembicaraannya dengan Bu Herianti, putri bungsu Pak Aki itu. Oke, kemudian waktu si ibu ini sesak napas. Katanya suaminya pergi cari oksigen naik motor. Apa Bapak tahu itu? Saya tidak tahu, tetapi sudah pastilah dengan rumah seperti itu, yang lebar rumahnya hanya 12 meter kali 15, kemudian rumahnya juga di jalan yang sempit, bukan di jalan besar. Kalau saya yang menerima sumbangan, tentu saya akan langsung curiga bahwa ini kok menyumbang 2 triliun, dari mana ya uangnya? Tapi kan sekali lagi dia punya alasan, ada uang papanya di Singapura tadi, kan begitu. Oke. Satu lagi yang profesor dokter siapa itu yang dokter keluarga. Pandangan Bapak gimana? Kok profesor dokter itu begitu yakin gitu ada uang itu? Kalau pandangan saya Pak Hotman, Pak Profesor Hardi ini kan orang kedokteran, dosen, kemudian aktivis gereja, ya hatinya itu hati yang baik, hati yang tulus, hati yang lurus-lurus saja, sehingga ketika pasien lamanya Bu Herianti datang ke dia minta diantar dia untuk menyumbang itu, ya dia ya iya saja karena orang yang hatinya lurus-lurus saja begitu. Oh, ada polos saja begitu ya. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Sehat selalu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa memberikan titik terang juga ya Pak ya. Terima kasih Pak Dahlan. Salam Hotman Pak. Paris. Ya. Sampai ketemu. Iya Pak. Yo, bye. Baik. Oke, tadi kita sudah ngobrol dan mudah-mudahan jadi seperti yang Abang juga sampaikan, ada titik terang ya, ada penyelesaian juga. Semoga di tengah-tengah orang berharap nih ada bantuan ya untuk bantuan terutama untuk para korban COVID-19. Jangan sampai ada namanya hoax dan segala macam ya Bang. Tapi kalau misalnya dari segi kacamata hukumnya nih, kalau Abang sendiri ngelihat, apakah keluarga dari Aki Ditio ini bisa ditetapkan sebagai tersangka? Itu yang saya sudah ngomong berkali-kali di IG Hotman Paris Official bahwa katanya kan diterapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 yaitu barang siapa menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran
Ya, Persoalan keonaran itu kan maksudnya itu bisa menimbulkan chaos, Ya. pertengkaran, perselisihan, bahkan huru-hara. Saya belum melihat di sini ada keonaran. oh, Yang ada adalah jokes, bahasa Inggrisnya daripada canda-candaan. ya, Ada yang mengatakan diterapkan penipuan, Hmm. pasal 378 KUH pidana. Ya. Tapi kan penipuan itu harus ada kerugian. Jadi seseorang merayu seseorang dengan tipu muslihat dan orang itu menyerahkan hartanya. Di sini kan belum ada yang korban. walaupun sebenarnya kalau pembohongan publik masuk nggak sih Bang? Ya, kebohongan publik itu ada satu kalau menimbulkan huru-hara, pertentangan antar golongan, sara. Ini udah ada belum? Nggak ada kan? Orang malah ketawa, malah candaan. Ya kalau penipuan siapa yang korban? Belum ada. Jadi secara hukum ini belum kuat dasarnya untuk menerapkan sebagai tersangka. Oke, tapi di balik semua itu menurut Abang apa nih? Kan kayaknya nggak mungkin ya motivasinya kalau cuma sekedar pengen viral, pengen heboh, pengen terkenal kayaknya enggak deh ya. Tapi kalau dari kacamata Abang yang udah biasa. Saya tidak tahu karena apa? Karena untuk mendapatkan keuntungan rasanya tidak ada. Karena dia tidak mendapat apa-apa dari publik kan. Iya, iya, Jadi tidak. Jadi ini masih misteri. iya. Apakah mencari popularitas? Apakah perlu bantuan dokter kejiwaan? Kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Ya, Masih kita harus nggak tahu. diteliti lagi ya Bang ya. Ya, Baik, kita tinggalkan dulu kasus 2 triliun ya. Kali ini kita masih punya tema tentang PPKM. Para pusing kurang money di tengah pandemi ini memang kita dipaksa untuk memutar otak dalam mencari penghasilan. Sehingga apapun juga dilakukan, anything. Hal ini juga dialami oleh beberapa selebgram yang juga berprofesi sebagai DJ dan juga model di majalah Dewasa. Langsung aja kita panggil sama-sama, ini dia Hana Hanifah dan juga DJ Lea. Mantan ya. yang Halo. benar. Halo, Abang. Coba boleh sayang, mohon maaf, Hana ya? Ya. Ya. Hana boleh dibuka maskernya sebentar saya. Katanya, Cantik lah, aduh, Aduh. mantannya Hotman Paris ya? Aduh. Luar biasa. Masih sama ilusan nih, masih sama, nggak ada beda. Astaga. Oke, sebelum kita ngobrol emang bener mantannya Hotman Paris, Hana? Ya kita lah yang tahu lah, Berapa lama pacaran sama Hotman? kita lah yang tahu lah. Astaga. Aduh. Aduh. Oke, emang bener kalian berdua ini merasa katanya pusing di tengah pandemi yang saat ini belum tahu kapan ujungnya. Sekarang dengan pandemi ini kamu bokeh nggak ada duit? Ya, Ya dibilang lumayan. bokeh sih ya. Hah? Lumayan. Pusing nggak pusing? Pusing ya? Pasti Kamu pusing. juga? Iya, pastilah. Hah? Pasti dampaknya untuk dunia entertain pasti. Apalagi Oke, sebagai terus? DJ. Dalam keadaan bokeh begini, bisnis nggak ada, apa benar caranya sekarang dengan cara bisnis online itu mencari sugar daddy, mencari buaya darat? Enggak lah, enggak. Hah? Ya kita kan sekarang ya kreatif aja lah, gunain sosial media. Kayak kita buat konten kreatif gitu yang memicu orang-orang untuk endorse gitu. Tapi kamu dulu pernah katanya Kan ketangkap di Medan. Oh ya udahlah, Itu nggak usah benar dibahas-bahas lah. Hah? Nggak usah dibahas-bahas lah. Nggak usah, nggak boleh. Capek sih ya Capek bahas-bahas ya. terus ya. Oh emang bener? Aku malah nggak tahu. Emang pernah ada berita begitu Ya kan? pernah Kak. Oh tapi udah beres maksudnya? Udah beres. Nggak beres, dia kan jadi tersangka hanya sebagai saksi. Saksi. Kalau kamu Oh. pernah ketangkap aparat nggak? Enggak. Hah? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak. Jadi Ya aman-aman aja. caranya untuk mendapatkan uang dari laki apakah pacaran dengan sugar daddy dengan di musim pandemi ini atau punya sugar daddy 3 orang, 5 orang gitu loh. Kan kalau 1 orang 25 juta, kalau 3 orang 75 juta tiap bulan. Bilangnya sih pacaran, ya. Tapi sebenarnya secara halus open BO secara halus. Oh ngerti juga Opung open BO ya. Ngerti Gimana? juga. Kamu gimana? Tambah terus Kalau wawasan. saya ada usaha sih. Ada usaha? Ada. Jujur deh, masa kau nggak punya koko atau sugar daddy atau pacar seperti aku? Jujur. Soalnya dulu sempat dari zaman sekolah itu pacaran sempat jujur ya. Iya. Pernah dibiayain cowok Pernah dibiayain cowok. dari zaman sekolah. Berapa dikasih? Tiap Ya bulan? zaman dulu masih kecil lah, masih ya banyakan uang DJ lah, penghasilan DJ lah. Ya maksudnya kamu masih SMA udah dibiayain cowok. Udah soalnya pacar aku lumayan gitu Dan ada. kalian sudah
sudah tinggal atau sudah pacaran dalam arti dewasa sudah gini gitu loh. Apa tuh gini? Apa tuh? Ya, sudah. Dia baik banget sih, dia ngejaga aku banget. Ya maksudnya udah hubungan intim. Ya, Belum sih. gimana dia bisa kasih cowok tapi belum? Ya dia Ya kan ngejaga. bisa-bisa aja yang kayak Niatnya tuh pengen nikah. Hah? Dulu pengen nikah. Ya, Dulu pengen nikah. Cuman dari situ mulai trauma, bergantung sama laki-laki. Jadinya aku nih jadi DJ itu sebagai dendam positif aku menunjukkan ke dia. tapi kalau kan aku DJ bisa. sudah mati bisnisnya sekarang ini. Oke, sudah berapa? Kamu pernah nggak atau masih sekarang berhubungan dengan laki-laki sebagai imbalan dengan hubungan intim atau hubungan seks? Tahan dulu, jangan dijawab. Kita kasih kesempatan untuk berpikir, pernah nggak mendapatkan imbalan dari apa tadi Bang? Berhubungan intim atau memberikan pelayanan secara seksual. Sebelum kita jawab, kita break iklan dulu. Tapi sebelum kita iklan, aku mau nanya satu aja. Kamu sayang waktu sama Hotman sempat begini nggak? ya kita nggak pernah ngapain. Nggak pernah ngapa-ngapain. Gini enggak, tapi mungkin begini ya. Baik, jangan kemana-mana, humor-humor aja pemirsa. Tetap di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman